Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang ngeprint dummy mushaf Al-Quran yang insya Allah akan dicetak dalam banyak jumlah eksemplar. Dan kali ini juga yang saya print adalah 2 naskah mushaf. Kenapa harus di print? Karena setiap mushaf sebelum dicetak itu harus melalui beberapa kali koreksi oleh beberapa orang. Dari dummy naskah mushaf Al-Quran inilah kemudian kita sebagai penerbit melakukan perbaikan-perbaikan, revisi-revisi yang ditemukan dari kesalahan-kesalahan, baik itu yang karena manusianya atau karena teknologinya. Mengeprint naskah mushaf Al-Quran memang butuh waktu karena hanya memakai printer kantor. Dari naskah yang sudah kami print ini juga kami bisa mengetahui warna dan ukuran dari apa yang kami kerjakan dari sisi setting, desain, layout, dan editing. Artinya naskah yang kami print ini yang nantinya akan betul-betul dicetak dan dinikmati oleh konsumen. Pastinya kami khawatir jika ada bagian dari naskah yang kami produksi, yang kami cetak, kemudian ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak sempat dikoreksi. Waktu yang tersita selama kami mengeprint dummy naskah mushaf Al-Quran kami manfaatkan untuk berzikir. Lebih dari 4 jam kami habiskan untuk mengeprint 30 juz naskah mushaf Al-Quran 1 judul. Belum lagi ketika kami mengeprint 2 judul Al-Quran. Jadi pikiran kami pun bercabang sambil ngeprint. Pikiran yang satu, pikiran yang kedua adalah berzikir mengingat Allah. Entah itu saya membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, atau zikir yang lainnya Subhanallahil azim wa bihamdih, atau zikir yang lainnya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau zikir yang lainnya yaitu salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad dan lain sebagainya. Perasaan kami sangat-sangat senang ketika apa yang telah kami kerjakan berbulan-bulan kemudian di print, maka kami bisa melihat perjuangan kami dan kami juga bisa segera melakukan pengkoreksian supaya apa yang kami kerjakan bisa diketahui kekurangannya dan apa-apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Kami pernah ditanyai oleh ibunda kami, kenapa sih banyak-banyak membuat Al-Quran yang bervariasi? Toh bukannya Al-Quran ya itu-itu saja, dan memangnya kebutuhan umat Islam itu sebanyak apa sih dengan Al-Quran? Tentu ini adalah pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan oleh orang-orang yang lainnya. Sementara itu kami sebagai penerbit Al-Quran, sebagai desainer naskah dan juga penyusun mushaf Al-Quran, memang tidak heran dengan kebiasaan kami meng-create
membuat naskah-naskah Al-Quran yang inovatif, yang distinktif. Ilustrasinya seperti ini. Dulu ketika kita masih usia anak-anak TK, yang kita tahu adalah Al-Quran Bombay, Al-Quran yang khot atau hurufnya besar-besar dan tebal. Dan itulah Al-Quran yang kita pakai untuk mengaji. Tapi kita juga menjadi tahu setelah beberapa tahun kemudian, ketika banyak orang yang pergi haji dan ketika mereka kembali ke tanah air, mereka membawa mushaf Madinah yang khot atau hurufnya itu lebih tipis dan cetakannya juga lebih jernih, lebih terang, lebih mudah untuk dibaca. Dari situ saja kita menjadi tahu ternyata ada dua macam Al-Quran. Nah, kondisi yang semacam itu kemudian menginspirasi banyak sekali penerbit di Indonesia untuk membuat naskah-naskah Al-Quran yang berbeda dari naskah-naskah yang sudah pernah terbit. Di samping itu sebetulnya ada banyak faktor kenapa naskah-naskah Al-Quran itu selalu dikembangkan, selalu dibikin yang bervariasi. Di antaranya faktornya adalah banyaknya umat Islam yang menjadi sadar untuk fokus belajar agama dan juga membaca Al-Quran di tengah kesibukan mereka bekerja, beraktivitas sehari-hari, yang mereka terjauhkan dari nuansa agama. Di samping itu juga banyaknya gelombang umat mu'alaf, orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Tentu mereka sangat membutuhkan keberadaan naskah Al-Quran yang dicetak dengan cetakan yang bagus. Dan juga kita tahu ilmu agama Islam itu sangat-sangat luas. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini diawali dengan perintah Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "lau kana al-bahru," andai kata air lautan, midadan menjadi tinta, li kalimati rabbi untuk menulis kalimat-kalimat atau firman-firman Tuhanku, maka air laut tersebut akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Allah ditulis. Dan bahkan andai kata didatangkan air laut yang serupa banyaknya, kalimat-kalimat Allah belum juga tuntas untuk ditulis. Inilah mengapa kemudian banyak sekali ilmu-ilmu yang ditambahkan ke dalam mushaf Al-Quran. Kita tahu Al-Quran hanya 30 juz, dari surah Al-Fatihah sampai surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas. Jumlahnya hanya itu. Oleh karena ukuran kertas yang tersedia di percetakan-percetakan itu tidak pas dengan jumlah halaman Al-Quran, maka secara otomatis ada lebihan halaman, baik itu 10 halaman, lebih 20 halaman, lebih 30 halaman, dan seterusnya. Atau bahkan oleh penerbit ditambah dengan halaman-halaman yang lebih banyak lagi. Untuk apa itu? Yaitu untuk menambahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Di antaranya ilmu tentang sejarah Al-Quran, ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu tentang nasikh dan mansukh, kemudian ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, kemudian mungkin juga ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti indeks doa-doa para nabi, atau juga ditambahkan dengan doa-doa ruqyah, atau ditambahkan dengan doa dan zikir pagi petang, atau zikir setelah sholat, dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa ditambahkan ke dalam mushaf Al-Quran.
Alhamdulillah, kami betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kami sejak tahun 2019 awal untuk terjun di dalam menyusun mushaf Al-Quran. Sebagaimana pernah beberapa kali kami sampaikan bahwa menyusun mushaf Al-Quran itu bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi dan ketelitian yang baik. Di samping itu, kejenuhan seringkali menyerang kami ketika kami dalam proses menyusun maupun mengoreksi dan juga merevisi naskah mushaf Al-Quran. Kejenuhan semacam ini wajar mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu beliau merasakan berat sekali. Mungkin ada sebagian pemirsa yang menolak, bukankah Al-Quran itu adalah syifa'ul linnas? Bukankah Al-Quran itu memberikan penyembuhan, memberikan kebahagiaan? Harusnya seorang penyusun mushaf Al-Quran itu selalu bahagia. Ya, mungkin itu adalah stigma yang benar, tapi bukankah kita juga tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu thumma al-amthalu, bahwa manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang serupa, dan kemudian orang-orang yang serupa. Sebetulnya kita harus sadar bahwa yang menerima efek positif, menerima kebahagiaan dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang membacanya. Sedangkan kami sebagai penyusun mushaf Al-Quran itu tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh katabatul wahyi, para sekretaris Rasulullah yang bertugas mencatat wahyu, mengumpulkan wahyu atas perintah Rasulullah. Mereka juga merasakan berat sebagaimana Rasulullah merasakan berat ketika menerima wahyu. Kita tahu di antara penulis wahyu pernah menyatakan bahwa andai saja kalian memberikan kami tugas untuk memindahkan gunung, itu masih sangat ringan dibandingkan kalian membebani kami untuk menulis mushaf Al-Quran. Tapi beban berat yang semacam itu dianggap sebagai karunia yang besar dari Allah oleh mereka. Mereka rela menerima beban yang berat semacam itu ketika mereka mencatat wahyu-wahyu, tapi mereka memiliki harapan yang jauh lebih besar, yaitu kebahagiaan akhirat. Karena mereka tahu sekali mereka menulis, maka pahala yang mereka terima adalah berlipat-lipat dan terus-menerus tiada ada putusnya. Dan inspirasi yang semacam itulah yang mengilhami kami untuk rela merasakan beratnya menyusun dan mendesain naskah mushaf Al-Quran. Kami merasakan berat dan kami berharap ini dicatat oleh Allah dan menjadikan Allah memperhatikan kami. Dan kami sadar betul bahwa kami dijadikan semacam ini oleh Allah adalah memang Allah menginginkan semacam ini. Andai Allah tidak menginginkan kami menjadi penyusun mushaf Al-Quran, tentu kami tidak tahu dengan amal apa kami berusaha untuk mendapatkan perhatiannya Allah. Betapa kami adalah tidak siapa-siapa, tidak penting bagi Allah, tapi Allah ingin memperhatikan kami, maka Allah menjadikan kami sebagai desainer dan penyusun mushaf Al-Quran.
Semoga inspirasi ini mengilhami anak cucu kami dan juga banyak orang untuk rela menerima beban berat membawa agama, membawa kalamullah. Dan beban berat yang kami rasakan itu tidak perlu rupanya untuk kami ceritakan, karena mungkin akan menjadikan orang tidak bisa lagi untuk bersemangat. Pada intinya, semua kita harus siap menerima apa saja yang dilakukan oleh Allah kepada kita, karena kita adalah ciptaan Allah. Ringkasnya, kami sangat senang dengan takdir ini, dan kami berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kami kerjakan, yaitu menyusun, mendesain, mengoreksi mushaf-mushaf Al-Quran, sebagai amal-amal yang diridhoinya, dan menjadi pahala jariah bagi kami, bagi siapapun yang mendukung kami, bagi siapapun yang mensupport kami, sehingga kami memiliki banyak waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaan mulia ini. Kami berharap apa yang kami kerjakan ini bisa diterima oleh sebanyak-banyaknya orang dan dibaca, dan kami juga berharap mendapatkan bacaan Al-Fatihah untuk kami, supaya kami kuat dan musibah-musibah yang kami terima dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.